Di awal-awal kalian pasti banyak banget dapat masukan dari teman-teman kalian. Contohnya, lu coba buat review barang-barang, banyak juga loh yang nonton kayak si A, B, C. Viewer itu bisa naik tapi nggak bisa turun. Jam tayang bisa naik tapi nggak bisa turun. Kalau kalian mau invest di kamera biasa-biasa, nanti kalian pasti akan keluar dana yang lebih lagi untuk beli kamera baru lagi. iMac saya di belakang ini, yang 5K, saya beli sekitar 5 tahun lalu. Ya mungkin bisa dipakai sampai 5 tahun lagi. Untuk teman-teman yang pengen mulai buat konten, siapkan niatnya dulu. Nggak perlu dengerin kata-kata orang. Kalau Nike bilang, just do it. Ya, yang kedua, di awal-awal kalian pasti banyak banget dapat masukan dari teman-teman kalian. Contohnya, lu coba buat review barang-barang, banyak juga loh yang nonton kayak si A, B, C. Lu coba buat konten makan-makan kayak si A, B, C. Contoh, kamu buat ini itu, and finally, kalian bakalan pusing sendiri. Terus jangan pernah jadi orang lain. Kalian ngikut konten Baim Wong, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Dedi, dan lain-lain. We already have them. We want something new. Kalau kalian ngikut-ngikut konten orang lain dan bukan passion kalian, suatu hari juga pasti kalian akan capek dan berhenti. Jadi diri sendiri. Setiap orang punya keunikan masing-masing dan penontonnya masing-masing. Di dunia ini nggak ada yang sama kayak kalian. Cuma ada satu. Just be yourself. Jadi tips buat kalian, kalau bisa buat konten yang informatif ke orang-orang. Jangan pernah nge-vlog kehidupan pribadi kalian di awal-awal. Kayak saya yang sekarang mulai dari nol, ya nobody cares about your life. Who are you? Kecuali kalau kalian udah terkenal ya, kalian mau expose kehidupan kalian, atau biasanya orang-orang kan kepo ya sama kehidupan kalian kalau udah terkenal. Tapi balik lagi, ya kalian sendiri mau di-expose atau enggak gitu. Nggak perlu takut merasa tersaingin. Ya di sini kalian bukan seperti bisnis di luaran sana yang sikat kiri kanan. Kita semua sama belajar sama-sama dan naik kelas bareng-bareng. Dan satu hal yang saya suka di sini karena belajar hal-hal baru. Viewer itu bisa naik tapi nggak bisa turun. Jam tayang bisa naik tapi nggak bisa turun. Konsisten ngepost video minimal 1 minggu aja sekali. Dan tinggal nunggu waktu aja. Nah, video awal-awal jelek nggak ada apa-apa gitu loh. Nggak masalah, itu proses dan percayalah, semakin hari kalian akan belajar buat konten yang semakin bagus. Untuk peralatan atau perlengkapan buat konten, itu yang pertama itu pastinya kamera. Nah, nggak perlu kamera bagus-bagus, pakai kamera HP aja udah bisa. Kalau kalian punya duit lebih, bolehlah kalian beli kamera bagus dikit ya. Kalau sekarang, saya pakainya Sony ZV-1 karena harganya affordable dan ringan, mudah dibawa kemana-mana. Fungsinya juga auto semua ya. Dan saran saya sih kalau mau invest di kamera minimal beli yang bisa rekam 4K lah. Ya dengan kualitas 4K kameranya masih berguna sampai mungkin 5 tahun ke depan atau lebih ya. Kalau kalian punya budget lebih ini ya bisa beli 5K ya. Beli aja yang 5K gitu loh. Ya contoh seperti iMac saya gitu loh. iMac saya di belakang ini yang 5K saya beli sekitar 5 tahun lalu. Ya mungkin bisa dipakai sampai 5 tahun lagi atau lebih gitu. Lagian di YouTube rata-rata orang streaming masih pakai yang 720p ya, yang progresif atau yang 1080p. Dan percayalah, kalau kalian mau invest di kamera biasa-biasa, nanti kalian pasti akan keluar dana yang lebih lagi untuk beli kamera baru lagi gitu. Kalau teman-teman pengen upgrade, saya saranin upgrade mic-nya atau audionya dulu, bukan kamera. Karena meskipun visual atau kualitas videonya kurang bagus, tapi suaranya bagus, masih ada yang mau nonton. Tapi kalau suaranya hancur, nggak kedengaran jelas, orang-orang juga malas nontonnya. Logikanya begini, kalau teman-teman ngeliat video tanpa suara, nggak ada satupun orang yang ngerti pesan apa yang disampaikan gitu. Tapi kalau suara tanpa video, masih ada orang yang ngerti pesan yang disampaikan. Jadi, saran saya upgrade dulu pertama kali audionya atau mic-nya. Nah, merek yang saya rekomen itu
Rode ya, yang Rode gitu. Dan belinya langsung ke official store bagusan, karena banyak yang palsu. Linknya nanti saya cantumin di bawah ini. Gitu. Saya sendiri pakai Rode Video Mic Go, karena nggak perlu baterai. Biasanya ini saya pakai untuk di luar ruangan. Kalau sekarang saya pakai Rode Wireless Go dan Lavalier Go. Dibeli terpisah ya, ini optional gitu. Yang ketiga, SD card ya. Nah, saran saya beli langsung dari official store-nya juga, karena banyak yang palsu. Invest di SD card itu yang minimal yang U3 lah gitu, U3. Saya sendiri pakai yang 32 GB dari SanDisk, bisa rekam 4K sekitar setengah jam, dan 128 GB yang SanDisk sekitar 3-4 jam. Saran saya beli aja kapasitas yang agak besar gitu. Just in case kalau kalian lagi di luar, nggak bawa laptop, kalian masih punya storage di SD card. Sekarang saya lagi rekam pakai Lexar 128 GB. Untuk teman-teman yang nyari SD card terbaik, yang saat sekarang sih merek Sony tok ya. Nanti saya cantumin di deskripsi juga. Yang keempat, tripod. Saran saya pakai tripod yang banyak fungsinya aja. Saya pakai yang murah-murah aja sih, yang merek Beke Q99H. Karena fungsinya lumayan banyak, kokoh, dan harganya affordable juga. Ini saya pakai di dalam ruangan aja gitu. Yang kelima, gimbal. Ini saya pakai di luar, kalau pas lagi di jalan atau mau nge-shoot sinematik. Saya pakai yang murah juga sih, dari Zhiyun Crane M2. Build quality-nya lumayan kokoh, dan ukurannya kecil, gampang dibawa-bawa. Ini optional juga ya. Ini berguna banget kalau pas kalian lagi video, lagi jalan. Ini stabilnya parah sih. Nah, dari semua yang terpenting itu, salah satunya editing. Kalau tanpa editing, konten kalian hancur semua. Editing penting banget. Saya sendiri lagi belajar. Nah, saya edit ini pakai iMovie karena software-nya gratis dari Apple. Dan catatan buat kalian kalau untuk milih lagu, pilih lagu-lagu yang no copyright ya. Yang kalian bisa search di YouTube Studio atau NCS, dan itu gratis gitu, nggak perlu bayar. Saya taruh di deskripsinya di bawah. Dan kalau teman-teman mau ngikut cara saya buat deskripsi atau judul atau thumbnail dan lain-lain, silakan di-copy aja. Karena saya juga ngikut orang lain. Tapi saya ngubah-ngubah dikit juga sih dengan gaya saya sendiri gitu. Jadi kalian kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan jika suka dengan video-video saya, jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman semua. Semoga sharing dari pengalaman saya ini bisa ngebantu teman-teman semua gitu loh, yang mau mulai nge-YouTube. Oke guys, see you on the next video.